Salsa, Anda sebagai diaspora begitu ya, eee, sempat juga menjadi sorotan begitu pada saat 17+8. Anda menilainya bagaimana komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto, tidak hanya seorang presidennya, tapi para pembantu-pembantunya di setahun pemerintahan ini? Nah, aku punya 7 kriteria nih Kak, untuk menilai komunikasi publik gitu ya. Jadi kan komunikasi publik itu memang dilaksanakan oleh aktor publik, bisa Bang Faldo, bisa Kak Adisti, bisa juga pemerintah gitu. Memang kepada publik dan intinya untuk menyampaikan informasi, untuk membujuk bisa juga, untuk membantu program-program tertentu bisa juga, untuk mobilisasi tertentu bisa juga gitu ya. Dan dari berbagai teori yang aku baca, ada 7 kriteria yang menurutku untuk bisa menilai. Pertama tuh transparansi. Jadi memang latar belakangnya, datanya gitu kan, karena di sini nih kadang-kadang mungkin nggak cuma ke Pak Presiden ya, tapi kepada bawahan-bawahan ini, karyawan-karyawan ini nih. Ini kalau komunikasi suka nggak jelas, latar belakangnya apa, milihnya cuma bagian ini doang, bagian lainnya enggak, jadi suka nggak sampaikan gitu kan. Yang kedua adalah evidence based. Jadi semua kebijakan dan komunikasi publik itu harusnya berdasarkan data-data, pertimbangan, implikasinya apa, dampaknya apa, itu harusnya dijelaskan juga gitu. Nah, evidence base ini menurutku yang paling lemah yang ada di karyawan-karyawan rakyat ini, terlepas dari Pak Presiden Prabowo ya. Ketiga tuh konsisten. Nah, ini banyak banget nih contohnya Kak Adis ya. Kayak misalkan kemarin di Papua gitu, di Raja Empat gitu kan. Jadi sempat dikeluarkan boleh nambang nikel, ditarik sama Pak Presiden 4 untuk nggak boleh nambang nikel. Ternyata ditemukan gitu di Tempo, dan aku lihat juga ada satu PT yang masih beroperasi nih. Apalagi beroperasinya di pulau yang kecil, yang itu menurut hukum harusnya nggak boleh untuk ditambang gitu kan. Jadi konsistensinya juga masih suka dipertanyakan. Tapi aku setuju sama yang dibilang sama Bang Faldo bahwa di bagian partisipatif, jadi ini mulai membaik ya, karena kelihatan komunikasinya tuh nggak cuma satu arah, tapi mulai dua arah, mulai mendengarkan dari masyarakat juga, respon dari masyarakat. Responsif itu penting banget ya Bang, karena kemarin kayak lagi demo gitu kan, KPU yang tiba-tiba nggak mau mengeluarkan informasi tentang ijazah, itu kan masyarakat ngamuk membabi buta gitu kan. Nah, terus akhirnya diganti juga, responsif tuh cepet banget, karena memang secara data di tahun 2025 dari Hootsuite 75% masyarakat Indonesia tuh terkoneksi dengan internet, dan lebih dari 50% memang punya sosial media. Jadi mayoritas kita memang ada di sosial media, dan memang itu sesuatu input yang bagus banget gitu untuk bisa didengarkan dan bisa dilihat aja dari sosial media sebenarnya seperti apa sih kondisinya gitu kan. Jadi partisipatif, responsifnya oke nih. Nah, adaptifnya juga udah mulai, jadi udah mulai bisa mendengarkan sosmed, walaupun Pak Prabowo nggak buka sosmed ya, tapi kan ada timnya, tadi yang disampaikan dengan Bang Faldo. Kalau disuruh menilai, Kak Adisti, aku mau pisahin. Kalau Pak Prabowo bisa aku kasih 7, karena aku suka komunikasinya tegas, responsif gitu kan, terus juga adaptif juga gitu, lumayan. Tapi, nah untuk bawah-bawahannya tergantung siapa ini yang mau ditanya. Kalau kepala Kementerian SDM minus 1.000, misalkan gitu kan, kalau ya bercanda ya, tapi itu salah satu yang mau aku soroti banget nih, karena banyak banget kebijakan dan komunikasi yang membagongkan. Nah, ada yang pernah disebut kalau itu pamanku, ya kan? Siapa mungkin teman-teman yang nonton pada tahu nih siapa. Nah, itu juga komunikasinya juga nggak lulus lah gitu kan, di bawah 5, karena banyak yang blunder, banyak yang nggak menunjukkan empati, yang tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, kalau wakil presidennya Gibran gitu, itu kayaknya nggak bisa dinilai karena jarang terdengar, Mbak. Gimana dong? Jadi aku menilainya.